أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أقامنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah dari kitab Al-Wajiz di Fiqh Sunnatul Kitab Al-Aziz, dan telah kita dapatkan dalam pembahasan yang lalu seputar tata cara mensolatkan jenazah. Masalah kita pada hari ini adalah tentang waktu-waktu yang tidak dibolehkan melaksanakan solat jenazah kecuali karena darurat, keterpaksaan. Syekh menjelaskan dalam pembahasan wala tajuzu as-salatu 'ala al-janazah fil awqat allati tuharramu as-salatu fiha illa ad-darurah atau illa lid-darurah. Tidak dibolehkan salat jenazah pada waktu-waktu yang diharamkan salat padanya. Tidak dibolehkan salat jenazah pada waktu-waktu yang diharamkan salat padanya kecuali karena darurat. Dan waktu yang diharamkan itu ada 3 atau 5 waktu, seperti yang disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir, Sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i, bahwasanya beliau berkata, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna atau an naqbura fihinna mautana. 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk salat padanya dan menguburkan padanya jenazah. Jadi diharamkan salat, dilarang salat, dan dilarang pula menguburkan jenazah. Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit, bazighatan dengan terbitannya, ketika dia terbit, bazagha syams, hatta tartafi'a, hingga dia terangkat maksudnya terangkat seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, yaitu qadra rumhin, setinggi tombak atau lembing kecil. Wahina yaqumu qa'imu adh-dhahirah hatta tamila syamsu, dan ketika tegak qa'imu adh-dhahirah pada waktu zuhur, hatta tamila syams, hingga tergelincirnya. Wahina tadhifu syams atau tatadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba, dan ketika matahari condong untuk terbenam hingga terbenamnya. Baik, hadis Uqbah bin Amir ini adalah hadis yang mauquf lahu hukmul marfu', hadis yang mauquf dari perkataan Uqbah bin Amir, tetapi ia menyandarkannya kepada Nabi dengan kalimatnya kana yanhana fiha Rasulullah, ya, kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa dia adalah hadis yang sah untuk diamalkan dan menunjukkan kepada kita bahwa 3 waktu ini adalah waktu yang terlarang untuk salat. Dan itu sabit pula dalam hadis Ibnu Umar, itu 3 waktu sejak selesai salat subuh hingga terbitnya matahari, qadra rumhin, setinggi lembing, ya. Kalau di sini disebutkan adalah hanya sejak terbitnya matahari sampai tinggi selembing tadi, dan kemudian ketika matahari tepat di tengah langit sampai tergelincirnya, dan itu 1 waktu. Dan kemudian dalam hadis Ibnu Umar, setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Kalau ini dikatakan ketika matahari telah condong menuju terbenamnya. Yang itu dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dia adalah waktu setelah matahari
warnanya mulai menguning. Hina tasfarru syamsu, ketika matahari sudah mulai menguning cahayanya, bukan lagi putih, ya. Yang biasa tatadayyafu lil ghurub, sudah cenderung menuju terbenamnya. Jadi itu 3 waktu. Tetapi kalau dibagi, hakikatnya 5 waktu. Hakikatnya 5 waktu. Yaitu waktu zuhur 1 waktu, waktu setelah salat subuh yang pertama, dan ketika terbitnya matahari sampai selembing yang kedua. Dan yang ketiga tadi waktu zuhur atau sebelum waktu zuhur, ya. Dan yang keempat adalah setelah salat asar, dan yang kelima adalah terbenamnya matahari. Jadi itu waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Dalam hadis Uqbah bin Amir disebutkan bahwa dia adalah waktu yang terlarang salat dalam bentuk umum, salat apa saja, dan juga adalah waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Waktu yang terlarang untuk menguburkan jenazah. Tetapi tentu saja kita mengetahui dalam pembahasan yang lalu seputar salat wajib, bahwa 3 waktu yang terlarang ini atau 5 waktu yang terlarang ini adalah terlarang dalamnya salat-salat nawafil al-mutlaqah. Yang terlarang adalah salat-salat sunnah yang mutlak, Adapun salat wajib yang dia qada atau ada, ataupun salat wajib dalam bentuk menunaikan pada waktunya atau mengganti, ya, atau salat-salat sunnah nafilah zawatil asbab yang karena sebab, maka yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama, bolehnya pada 3 waktu atau 5 waktu yang terlarang itu, ya. Sekali lagi, yang terlarang adalah salat nawafil mutlaqah, salat nawafil nafilah sunnah yang tidak ada kaitannya dengan sebab tertentu, seperti salat ya memperbanyak sujud, ya, mutlak. Adapun salat karena sebab, seperti salat tahiyatul masjid, salat wudu, ya, atau salat yang lainnya, seperti salat istikharah bagi yang melihatnya, salat tersendiri, kemudian salat apa lagi? Ya, salat gerhana, ya, salat kusuf, ya, atau salat wajib yang dia sifatnya ada menunaikan pada waktunya karena tertidur atau yang lainnya karena lupa, atau salat yang dilakukan di luar waktunya, itu qada, seperti wanita yang haid, ya, dan ketika dia bersih dari haid masih mendapatkan waktu 1 rakaat sebelum habisnya waktu tersebut. Misalnya sebelum terbit matahari dia masih mendapatkan waktu menunaikan 1 rakaat yang kemudian dia bersih. Jadi waktu subuh kan, fajar habis setelah terbitnya matahari, ya kan? Nah, sebelum terbitnya matahari yang masih mendapatkan waktu kira-kira 1 rakaat, seorang wanita yang haid tadi bersih dari haid, maka dia mendapatkan waktu sholat subuh. Maka pastilah ketika dia mandi dan melaksanakan sholat subuh, dia melaksanakan setelah terbitnya matahari atau sementara terbitnya matahari. Maka dia waktu terlarang. Tapi karena dia adalah sholat yang sifatnya qadha, menunaikan dari apa yang telah dapatkan waktunya, maka dia melaksanakannya dan boleh. Ya, ada itu sholat wajib. Ada pun sholat sunnah mutlaqah selain itu tidak. Ya, demikian dalam hadis yang lalu telah kita bahas, ya, hadis Umar dan yang lainnya. Adapun dalam hadis Uqbah bin Amir ada tambahan faedah, yaitu tentang tidak atau terlarangnya menguburkan mayit pada waktu-waktu tersebut. Ya. Baik. Tetapi Syekh menjelaskan bahwa ini berbeda jika keadaannya darurat, keadaannya terpaksa, yaitu bahwa tidak ada waktu bagi kita
selain waktu tersebut, atau jika tertunda atau ditunda, akan menyebabkan ditundanya penguburan jenazah dalam waktu yang lama. Dan ini adalah tentunya kerugian bagi jenazah jika dia seorang yang soleh. Dan tentu saja kerugian bagi keluarga si mayit jika jenazah yang jelek. Ya, berkaitan dengan khutbah yang tadi tentang kita mencari sahabat yang baik dan menghindarkan diri dari sahabat yang jelek. Sampai setelah wafatnya pun kata Nabi, asri'u bil jenazah, segerakan jenazah itu dikuburkan. Fa in yaku khairan, jika dia adalah jenazah yang baik, fa khairan tuqaddimunahu ilaiha, maka dia adalah kebaikan yang engkau berikan kepada jenazah tersebut. Wa in taku syarran, dan jika dia jelek, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejelekan yang engkau lepaskan dari pundak-pundak kamu. Jadi sampai jenazah pun ketika dia jelek, setelah wafatnya pun disegerakan. Kenapa? Karena kita menjauhkan dari diri kita kejelekan. Ya. Maka karena itu, jika keadaannya kemudian jenazah wafat misalnya setelah duhur, atau waktu asar, maka ketika itu ingin segera dikuburkan dan disegerakan dikuburkan, maka tentunya boleh dikuburkan ketika itu lil hajah, karena adanya hajat, karena adanya darurah. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, demikian disebutkan dalam pembahasan tentang hal ini. Jadi ini adalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan pada asalnya sholat jenazah kecuali karena darurat. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya, fadlu salat ala jenazah wa ittiba'uha, atau fadlu salat ala jenazah wa ittiba'iha, keutamaan mensalatkan jenazah dan keutamaan mengantar jenazah. Dalam hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi beliau bersabda, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun, fa in tabi'aha falahu qiratan. Barang siapa mensalatkan jenazah dan tidak mengantarnya, falahu qirat, baginya satu qirat. Fa in tabi'aha, jika ia mengantarnya, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Qila, maka ditanyakan, wa mal qiratan, dan apa qiratan, apa dua qirat tersebut wahai Nabi? Qala asgharuhuma mithlu Uhudin, yang paling kecil dari keduanya adalah seperti Uhud. Yang paling kecil di antara keduanya adalah Uhud. Baik. Dalam hadis ini ada faedah tentang keutamaan mengantar jenazah, bahwa dia lebih utama. Kenapa? Karena baginya dua qirat. Adapun bagi yang tidak bisa mengantar jenazah, maka janganlah dia melalaikan dari satu qirat. Jangan ia luput dari satu qirat. Apa itu? Mensalatkan jenazah. Ini yang telah kita ingatkan berkali-kali tentang keutamaan mensalatkan jenazah dan menghadiri jenazah. Itu apa? Paling tidak kita mensalatkannya. Kalaupun kita tidak bisa membantu menyelenggarakan, maka jangan lalai dari mensalatkannya, karena bagi kita satu qirat. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan asgharuhuma, atau perawi mengatakan asgharuhuma mithlu Uhudin, yang paling kecil di antara keduanya seperti Uhud, menunjukkan kepada kita bahwa antara satu qirat, antara qirat yang pertama dengan qirat yang kedua ada tafadul, ada keutamaan yang berbeda, ya kan? Jadi qiratnya bukan qirat yang sama, tetapi berbeda. Sehingga kalau dikatakan orang yang sholat jenazah satu qirat, misalnya dia menghadiri dua jenazah dan mensalatkan dua jenazah, maka dia mengatakan, wah, saya sudah punya dua qirat.
sudah sama dengan orang yang menghadiri sholat jenazah, satu jenazah, dan mengantarnya ke kubur, yang juga didapatkan dua akhirat. Belum tentu sama, ya. Dan kita tidak tahu qirat mana yang paling besar. Apakah qirat karena mensolatkan atau qirat karena mengantar? Kita tidak tahu. Dimubhamkan di sini. Agar apa? Agar mendorong kita untuk tidak meluputkan diri dari qirat tersebut. Kalau disebutkan bahwa qirat mensolatkan jenazah lebih besar daripada mengantarnya saja, kita akan mengatakanlah, saya solatkan saja, nggak usah mengantar, ya kan? Atau kalau dikatakan mengantarnya saja lebih besar daripada mensolatkan juga, maka seorang akan mengatakan, saya mengantar sajalah, nggak usah solatkan. Tapi Nabi mengibhamkan di sini, dan ibham adalah bentuk untuk mengantar kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan di dalamnya. Seperti kejadian malam Lailatul Qadar, kan? Tidak ditetapkan kapan waktunya. Nabi dijadikan Allah menjadi lupa akan waktunya. Agar apa? Agar kemudian mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Agar para sahabat dan kita seluruhnya berusaha untuk menghidupkan malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah. Agar kita pun senantiasa dalam ketaatan. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi di sini ada bentuk keutamaan tentang mensolatkan jenazah, juga keutamaan mengantar jenazah, dan tidak diketahui dengan pasti mana di antaranya yang lebih besar pahalanya. Ya. Kemudian kita ingatkan juga tentang qirat ini. Tentang qirat ini juga perlu kita ingatkan bahwa disebutkan pula oleh Nabi tentang seseorang yang memelihara anjing yang dia bukan ghaira kalbil masyah, yang bukan merupakan anjing masyah, anjing gembala, bukan pula anjing untuk berburu. Ya, yang kata Nabi, yunqasu min ajrihi kulla yaumin qirat, akan dikurangi dari pahalanya setiap hari satu qirat. Menunjukkan bahwa qirat adalah perkara yang maklum, ya, perkara yang maklum, dan dia adalah perkara yang sering disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian kata Syekh, wa hadzal fadlu fi ittiba'il janaiz innama huwa lirrijali dunan nisa'i linahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an ittiba'iha wa huwa nahyu tanzihin. Dan keutamaan mengantar jenazah, bukan mensolatkan. Keutamaan mengantar jenazah, ingat ya? Abdurrahman. Keutamaan mengantar jenazah, ya, ini hanyalah bagi laki-laki, bukan untuk wanita. Kenapa? Karena adanya larangan dari Nabi bagi para wanita, meskipun larangannya dalam bentuk tanzih, artinya makruh tanzih, bukan haram. Artinya jika ditinggalkan, wanita mendapatkan pahala. Dan jika ia juga mengantar jenazah, maka ia tidaklah berdosa. Yang jelas, tentunya selama niatnya adalah untuk menyiapkan kepada kematian. Adapun jika dia mengantar untuk meratapi, atau mengantar dengan membawa perkara-perkara yang terlarang seperti api, ataupun dupa-dupa, atau yang lainnya, maka dia adalah perkara yang diharamkan. Adapun hadisnya adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, sahabat Bukhari Muslim. Ia berkata, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang dari mengantar jenazah dan tidaklah ditekankan kepada kami. Wa lam yu'zam alaina. Wa lam yu'zam. Wa lam yu'zam alaina. Menunjukkan kepada kita bahwa dia larangan yang tidak begitu keras, atau bukan larangan yang sifatnya haram. Ya. Adapun tentang solatnya, maka disolatkan. Adakah dalil tentang solat jenazah bagi wanita?
Adakah dalil tentang sholat jenazah bagi wanita? Ada. Ya, hadis apa itu? Ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika kematian Utsman bin Mad'un, sahabat Nabi, maka berkatalah Aisyah radhiyallahu taala anha, perintahkan para sahabat agar memasukkan Utsman bin Mad'un ke masjid. Fa'ankaru 'alaiha, maka para sahabat mengingkari Aisyah akan perintahnya untuk memasukkan Utsman bin Mad'un ke masjid. Maka berkatalah Aisyah, "Masra'an nas an yunkiru 'ala ma la ilma lahum bihi." Ya. Abauna, betapa cepatnya manusia mengingkari apa yang tidak mereka ketahui, tidak punya ilmu tentangnya. Mereka mencela kami ketika kami perintahkan memasukkan jenazah ke masjid. Kata Aisyah, "Wa ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda illa fi masjid." Dan tidaklah Nabi mensalatkan Suhail bin Bayda dan riwayat yang lain ibnai Bayda, yaitu Suhail dan Sahal bin Bayda, kecuali di masjid. Ya, syahidnya adalah bahwa salat jenazah boleh di masjid, dan syahidnya pula bahwa wanita boleh mensalatkan jenazah dan baginya pahala seperti pahala bagi laki-laki. Baginya pahala seperti pahala laki-laki. Adapun ittiba'ul janaiz, maka jika dia mengantar atau keutamaan ini tidak ada oleh orang Islam. Tidak ada, ya. Karena itu mereka dilarang. Kalaupun mereka melaksanakannya tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala qirat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Syekh pula, ولا يجوز أن تتبع الجنائز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة وقد جاء النص فيها على أمرين رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور. Dan tidak boleh mengantar jenazah dengan apa yang menyelisih syariat. Dan telah datang keterangan tentang hal itu akan dua perkara, yaitu mengangkat suara dengan menangis, yaitu menjerit-jerit dan sebagainya, meratap. Dan yang kedua adalah mengantar jenazah dengan al-bakhur, dengan menyan atau ud atau apa istilahnya? Gaharu, ya, dengan gaharu. Wa dzalika min qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu berdasarkan sabda beliau dalam hadis riwayat Abu Daud, la tuttaba'ul janazah bi shautin wala nar. Janganlah diantar jenazah dengan suara atau api. Dengan suara atau api. Dengan suara maksudnya adalah apa? Itu dengan ratapan tangisan, ya. Tetapi para ulama menyebutkan di antara bentuk mengangkat suara yang terlarang adalah bentuk-bentuk mengangkat suara yang menyelisih syariat, seperti zikir, ya, berzikir ketika diangkatnya jenazah tersebut, ya. Dan yang banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin di wilayah Lebanon, ya, atau Palestina adalah bahwa jenazah jika diangkat, maka apa? Dilempar-lempar ke atas, ya kan? Kemudian setelah itu diteriak-teriak, ada yel-yel yang mengiringi jenazah tersebut, ya. Makanya perkara yang juga masuk dalam keumuman dilarangnya mengangkat suara. Mengangkat suara. Kenapa? Ketika jenazah dibawa menuju kuburnya, maka bahkan di awal Islam disyariatkan untuk berdiri bagi orang yang duduk. Kemudian mereka mengingat dengan itu adanya kematian. Hingga disebutkan oleh para ulama di antara bentuk disyariatkannya jenazah dipikul di atas pundak-pundak dan bukan dengan kendaraan
adalah bahwa ketika orang membawa jenazah lewat, maka orang yang melihatnya pun teringat akan kematian. Dan Nabi mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ya. Makanya faktor yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau begitu, ketika dibawa jenazah, hendaklah dibawa dengan tenang, bukan dengan suara yel-yel ataupun dikir-dikir atau teriakan protes. Meskipun mungkin katanya bagus, itu apa? Membangkitkan semangat perlawanan terhadap orang-orang Yahudi. Ya, tetapi khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sesungguhnya dikatakan oleh Syekh, mengangkat suara dengan zikir di depan jenazah merupakan perkara bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari perkataan Qais bin Abbad. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti indal janaiz. Adalah para sahabat membenci mengangkat suara ketika jenazah. Indal janaiz, ketika jenazah, ya. Ketika mengantarnya atau ketika kejadian jenazah itu sendiri, ya. Dan mengangkat suara seperti tadi disebutkan, dia adalah bentuk umum, baik dalam bentuk meratap atau yel-yel membangkitkan semangat, atau mengangkat suara dalam bentuk menyebutkan kebaikan-kebaikan jenazah yang disebut juga na'yu, an-na'yu, atau bentuk mengangkat suara dengan zikir-zikir, ya. Bahkan kata Syekh, di antara bentuk kerusakannya adalah wali anna fihi tashabbuhan bin nasara, karena bentuk perkara ini juga ada bentuk menyerupai orang-orang Nasrani. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim wa adhkarihim ma tamtiti wat talhin wat tahzin. Karena sesungguhnya mereka orang-orang Nasrani ketika mengantar jenazah, apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat suara mereka dengan sedikit atau bacaan-bacaan Injil. Bacaan-bacaan Injil. Atau zikir-zikir yang lainnya dengan tamtid, dipanjang-panjangkan, talhin, ya, didengung-dengungkan, dan tahzin, dan sedihkan. Maka ini perkara yang batil. Ya, termasuk dari bentuk tasyabbuh adalah apa? Mengkhususkan pakaian tertentu ketika mengantar jenazah. Jika orang Yahudi dengan baju hitam, maka sebagian orang lain menggunakan baju putih. Orang Gorontalo maksudnya, ya. Baju putih khusus, baju putih, ya. Maka ini pun adalah bentuk pengkhususan yang menunjukkan mungkin tujuan mereka adalah berkabung. Hitam tanda berkabung, ya kan? Nah, sebagian orang mengatakan tidak, lawan saja kalau hitam berkabung kita pakai yang putih supaya suci, ya. Maka ini pun adalah bentuk kebatilan, membantah perkara bid'ah dengan membuat bid'ah yang baru. Sesungguhnya tidak ada aturan tentang pakaian ketika mengantar jenazah. Yang penting dia dipakai atau dikenakan pakaian yang sesuai dengan syariat di dalamnya, ya. Baik. Wa aqbahu min dzalik, dan lebih jelek dari itu adalah tajyi'uha bil azafi 'ala al-alat al-musiqiyah, adalah mengantar jenazah dengan lantunan dari alat-alat atau iringan alat-alat musik, ya, jadi trompet atau ya defile, ya, dan sebagainya. Amamaha, di depannya, azfan hazina, dengan melodi atau irama lantunan lagu sedih, ya. Kan ada kata mereka istilahnya apa? Lagu-lagu berkabung, lagu-lagu sedih, ya. Kama yuf'alu fi ba'd al-bilad al-islamiyah taqlilan lil kuffar wallahu musta'an. Seperti yang terjadi pada sebagian negeri-negeri Islam, mencontoh adat istiadat orang-orang kafir, ya. Makin terlarang, ya, semakin terlarang lagi. Jika zikir yang di asalnya kebaikan dikhususkan dengan jenazah terlarang, apalagi musik, ya. Seperti disebutkan dalam syair yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya apa? Talbisul Iblis, ya. Apa? Yuhanu masajidana
wa tukramu bimithli hadzal bi'u. Ya, bahwa dihinakan masjid kita dengan lagu-lagu seperti itu. Sedangkan wa tukramu bimithliha bi'u. Bimithli hadzal bi'u. Sedangkan apa? Bi'u. Sedangkan bi'a itu kastil, kuil-kuil, sawami itu dimuliakan dengan nyanyian-nyanyian. Artinya orang Yahudi dan Nasrani, mereka dalam beribadah kepada Allah dengan nyanyian, dengan lagu-lagu, lantunan irama dan ayunan nada-nada, ya kan? Itu pada mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Dan mereka menganggap itu perkara memuliakan agama mereka, memuliakan Allah, memuliakan gereja mereka. Adapun kita, ya, kita menghinakan masjid dengan memutar kaset-kaset seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sehingga kadang kita dapatkan di masjid-masjid ketika menunggu waktu anak-anak TPA misalnya diputarkan Hadat Alwi, ya kan? Bahkan lebih payah lagi ketika kerja bakti diputarkan lagu dangdut. Apalagi kalau inul, na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya bentuk perkara yang betul-betul menghinakan rumah-rumah Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan ditinggikan, dibangun. Dan disebut nama Allah di dalamnya. Bukan disebut nama syaitan. Bukan diperdengarkan lagu-lagu syaitan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Surah Nur. Ya, barakallahu fik. Surah Nur, nah. Bukan Al-Furqan. Jazakallahu khair. Baik, ya. Yang tadi disebutkan ikhwah tentang larangan apa? Mengangkat suara. Bagaimana dengan larangan mengikuti dengan api? Mengantar dengan api? Ya. Mengantar dengan api maksudnya adalah bentuk yang tadi disebutkan, yaitu dupa-dupa atau gaharu yang dibakar dengan api, ataupun termasuk juga membawa api-api tertentu, ya, meskipun dia misalnya api abadi atau obor maraton, tidak boleh, ya. Tetapi dikecualikan oleh para ulama jika kemudian jenazah dikuburkan pada waktu malam dan tidak ada penerangan kecuali dengan obor atau api, maka dibolehkan, ya. Seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, tidak mengapa menggunakan api atau obor untuk menguburkan jenazah jika penguburannya dilakukan pada waktu malam hari. Adapun pada waktu siang hari tidak ada hajat dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud yang tadi kita sebutkan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari ikhwah seputar masalah mengantar jenazah. Ya, wallah alam bisawab, ya. Yang demikian pun termasuk, ya, tembakan salvo atau suara iringan musik, ya, yang sifatnya untuk meskipun musik yang sifatnya apa? Musik berkabung kata mereka, ya kan? Trompet, ya, biasanya. Maka sesungguhnya dia adalah bentuk yang terlarang. Adapun tentang tembakan salvo tadi, nah kita katakan dia termasuk mengangkat suara. Kalaupun dikecualikan misalnya bahwa ini kan suara khusus, kita mengatakan satu sisi dia adalah menyerupai atau metode dari orang-orang Barat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau begitu, bagi orang yang khawatir akan dirinya maka dia berwasiat, ya, seperti halnya Pak M Yusuf kemarin, ya kan, berwasiat sehingga dia dikuburkan bukan di kuburan pahlawan. Kenapa? Di kuburan pahlawan bercampur biasanya antara Muslim dengan non-Muslim, ya kan? Dicampur, ya kan? Dalam makan pahlawan. Maka beliau berwasiat untuk dikuburkan di pekuburan Islam Panekam. Maka beliau pun dikuburkan di situ, subhanallah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka penting untuk mengingatkan dengan wasiat seperti ini. Ya. Ada yang lain? Misalnya di jalan raya itu orang mengantar dengan sirine. Ya. Ya. Ya, barakallahu fik, ya.
Adapun tentang mengantar jenazah dengan sirena itu lain ya. Kalau mengantar jenazah dengan sirene, dia tujuannya untuk memberikan tambih, peringatan bagi yang lain untuk minggir, memberi jalan. Ya. Maka tujuannya itu agar kemudian jenazah bisa segera diantar ke kuburan, ya. Maka yang seperti ini tidak masalah. Bukan kaitannya karena hajat dibutuhkan, bukan karena jenazahnya. Karena orang sakit pun pakai sirene, menteri pun pakai sirene. Tujuannya hanya untuk meminggirkan, ya. Maka itu tidak mengapa, ya. Kecuali kalau ya, ada yang lain seperti gendang-gendang atau apa misalnya, ya, maka tidak boleh. Kemudian adapun balap-balapnya, maka ya, jika dia mimbabil isra, menyegerakan jenazah, maka la ba'sa bihi. Tetapi isra ini bukan berarti mengabaikan hak para pejalan kaki yang lainnya, atau kemudian bahkan melakukan perbuatan kerusakan seperti yang tidak mau minggir maka dipukul, dihancurkan kakinya dan sebagainya, tidak, ya. Tentu saja memang bagi yang tidak minggir maka itu perkara yang menyelisih apa yang telah menjadi ketetapan dalam adat kebiasaan, ya kan? Oh, jika sirene berputar terdengar maka berarti apa? Minta untuk diberikan jalan. Dan menurut peraturan internasional, ya, jadi dia urf yang berlaku, hendaknya diberi jalan. Tidak kita ngembut. Tidak, meskipun kita mungkin cari nafkah atau tidak, minggir. Apalagi kalau kita tidak terburu-buru, kita minggir. Memberi hak jalan bagi mereka untuk disegerakan seperti ambulans. Itu perkara yang lumrah, itu urf. Ya. Kewajiban urf kita. Kalau sudah berlaku bunyi sirene maka minggir. Tapi kalau ada yang tidak minggir atau lalai, tidak ada hak bagi kita untuk memukulnya gitu. Ya, sehingga tidak boleh. Ya. Ini dengan mengingat bahwa sebagian ulama memandang bukanlah perkara yang sesuai syariat membawa jenazah dengan mobil ambulans. Itu pendapat Syekh Albani. Dia mengatakan harusnya dengan dipikul di atas pundak-pundak. Ya. Kalaupun ternyata jauh, nah ini masalah. Kalau jauh ya apa boleh buat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Syekh Albani dia mengatakan tidaklah perkara yang disyariatkan memikulnya dengan mobil. Oleh karena Syekh Albani ketika wafat dengan jarak yang jauh, kata murid-murid beliau dipikul bergantian oleh murid-muridnya, ya, dan oleh jamaahnya. Tidak mau pakai ambulans, itu wasiatnya dia. Ya, karena dia konsekuen dengan apa yang disebutkan dalam Ahkamul Janaiz. Sehingga ketika dia wafat meskipun jauh tempat penguburannya, maka dia dipikul di atas pundak-pundak murid-muridnya dan pundak kaum muslimin yang hadir ketika itu bergantian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita dapatkan manfaat yang besar dari pembahasan kita pada hari ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan, Allah dan Rasulullah pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.